Memiliki sebuah keyakinan yang begitu besar melihat sepak terjangnya Pak Gubernur Jawa Barat ya. Beliau itu dengan mudah membenahi bantaran-bantaran sungai yang menurut saya itu sesuatu yang tidak mudah. Apalagi di atas bantaran sungai itu sudah ada kegiatan ekonomi yang begitu lama gitu ya. Untuk dia digeser, beliau mudah aja itu bisa dilakukan. Dan masyarakatnya awalnya ada beberapa yang sulit tapi kemudian bisa nerima juga gitu. Dan kemudian beliau tadi mengatakan bahwa itu akan ditanami pohon kelapa. Tahu nggak kelapa itu ekspornya berapa? Sekarang lokal aja udah nggak kebagian tuh. Karena kebutuhan dunia begitu meningkat. Bayangkan protein juga akan mengalami hal yang sama. Nah ini yang saya lihat dari beberapa pengamatan, analisis kita dan kemudian studi kita lihat bahwa kita punya juga potensi untuk pengembangan budidaya ke depan yang di depan mata kita. Itu di pantai utara Jawa itu tadi yang sudah rusak sekaligus kita membenahi lingkungan sekaligus membangun industri di situ dan penciptaan lapangan kerja baru. Dan ini dukungan dari pemerintah daerah sangat penting sekali. Sangat penting ya. Sangat penting. Coba kita tanyakan dulu wujud nyata dukungan dari pemerintah Jawa Barat sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab ya, Kang Deddy, silakan. Yang pertama bahwa memahami program yang akan dikembangkan, saya memahaminya pada sudut yang lain dulu. Pertama bahwa ada residu kerusakan lingkungan yang sangat parah yang terjadi di pantai utara Jawa Barat. Itu diakibatkan karena dulu pernah berkembangnya tambak bandeng. Mangrovenya dibabat, tambaknya dibuat. Setelah itu karena sudah tidak produktif lagi, karena tidak dikelola dengan baik dan tidak berbasis hijau, yang pada akhirnya menimbulkan rusaknya garis pantai utara. Rusaknya infrastruktur, bahkan di Kerawang itu sudah ada satu dusun yang sudah hilang. Nah ini, sehingga konsep yang dikembangkan hari ini melalui Kementerian Kelautan adalah konsep yang pertama bagi saya, kebahagiaan saya yang pertama adalah terselamatkannya garis pantai utara Jawa Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, tumbuhnya ekosistem mangrove. Yang ketiga, tumbuhnya budidaya. Yang keempat, tumbuhnya tenaga kerja. Yang kelima, tumbuhnya kampung nelayan yang harmoni. Nah, tugas kita provinsi adalah satu, memberikan penjelasan pada publik. Ini adalah proyek strategik. Proyek strategik nggak boleh diganggu. Karena biasanya dulu di Jawa Barat, kalau dengar proyek dari mulai kepala desa sampai berbagai komponen adalah duit. Mobil masuk harus bayar, turunin batu harus bayar, pasang jaring harus bayar. Nah, premanisme ini hari di Jawa Barat ini habis. Selesai, hilang nggak ada. Nah sehingga nanti akan lahir siklus, yaitu anak-anak nelayan yang hari ini terhampar anak-anak mudanya bisa bekerja pada 3 hal. Yang pertama adalah menjadi pekerja pada saat penyiapan kegiatan budidaya. Yang kedua, menjadi pekerja pada saat pengelolaan budidaya. Yang ketiga, menjadi pekerja pada saat pengelolaan produksi. Ini siklus ekonomi yang berkelanjutan dan kita dapetin 26 triliun nggak mungkin di Jawa Barat. Orang APBD-nya juga cuma 31 triliun, ngurus 54 juta penduduk. Ini 26 triliun itu sudah 3/4 APBD Provinsi Jawa Barat. Hari ini difokuskan pada 4 kabupaten. Pasti poolnya multiplier ekonomi yang sangat tinggi. 31 triliun itu memiliki aspek 14% bagi pertumbuhan domestik di Jawa Barat. Kalau 26 triliun otomatis memiliki aspek 10% pertumbuhan domestik. Artinya hari ini stimulus pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, pergerakan ekonominya itu sudah ada 26%. Kalau ditambah swasta, maka nanti pertumbuhan ekonominya akan semakin baik. 54 juta penduduk di Jawa Barat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sangat tinggi karena keberhasilan Indonesia sangat tergantung keberhasilan Jawa Barat. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu terkait dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan program ini.